Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat personal branding. Nah, personal branding ini biasanya dalam dalam kehidupan sehari-hari dipakai untuk ketika orang melihat gambar atau logo ini, dia akan langsung terlihat pada seseorang atau pada personal orang tersebut. Contoh mungkin seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mungkin kalau Lionel Messi dia menggunakan LM10, kalau Cristiano Ronaldo dia menggunakan CR7-nya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat personal branding. Biasanya personal branding itu adalah logo yang terbuat dari font. Nah, gitu ya. Jadi dia itu terbuat dari font. Untuk membuat logo dari personal branding dari font, kita memerlukan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah menggunakan mematikan si font itu agar bisa diedit. Nah, di sini kita akan mencoba membuat personal branding dari Gerard, mungkin kita bisa lihat Gerard Robinson ya. Oke, Gerard Robinson. Kita edit text, bukan teks, terus Jinkies, Simzinskis. Nah, kita diklik, dia akan jadi seperti ini ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah di dalam membuat personal branding ini kita harus memperhatikan font mana saja, huruf apa saja yang bisa kita ambil untuk menandakan kalau ini bisa mewakili dari si Gerard Robinson. Nah, biasanya kata-kata apa yang diambil dari nama biasanya adalah nama, huruf awal dari nama, atau kalau tidak pertengahan dari huruf tengah dari sebuah nama. Jika memang namanya cuma satu kata, mungkin bisa menggunakan GRL. Nah, tapi kalau ini dua kata seperti ini, kita bisa menggunakan GR saja cukup sepertinya ya. Oke, kita buat GR. Oke. Nah, ini dari si Gerard Robinson. Ya. Oke. Kita taruh sini. Nah, di sini sebelum kita mulai mengedit si font ini, kita harus tentukan dulu nih kita mau pakai font apa dulu. Nah, setelah kita tentukan kita mau pakai font apa, baru kita edit si Gerard ini. Mungkin di sini saya mau pakai review ya. Nah, ini. Nah, cara yang pertama adalah ini font ini harus dimatikan dulu agar bisa diedit. Kalau seperti ini kita ketik edit, coba, nah dia tidak bisa, dia akan muncul seperti ini. Oke, berarti ini fontnya belum bisa diedit. Lalu hal yang harus kita lakukan adalah apa? Kita klik saja di keyboard kita, yaitu Control key ya. Lalu Control plus key ya. Oke, menggunakan Control key. Nah, seperti ini ya. Kita set Control key, convert to curve. Nah, otomatis dia bisa kita edit. Nah, seperti ini. Untuk berjaga-jaga agar mungkin nanti terjadi kerusakan atau apa pada fontnya, kita copy dulu seperti biasa. Kita tarik dengan klik kiri, lalu kita lepas dengan klik kanan. Dia akan otomatis mengcopy ya. Nah, di sini untuk memisahkan dua font ini kan jadi satu masih. Ini kan jadi satu. Oke. Nah, untuk memisahkannya adalah dengan menggunakan break apart nih, Ctrl K ya. Jadi kita klik saja Ctrl K. Nah, dia akan otomatis lepas. Oke. Lihat ya. Nah, lalu dalam pembuatan personal branding ini adalah tidak cukup hanya menggunakan font-font yang akan kita ambil dari nama, tapi juga harus dikreasikan. Jadi tidak serta-merta setelah diambil ya sudah selesai gitu, enggak. Jadi kita harus mengkreasikan bagaimana agar
kombinasi dari huruf GR ini, jadi dari personal brandingnya Gerard Robinson ini ada GR ya, kita anggap saja seperti itu. Nah, jadi bagaimana agar GR ini terlihat menarik ketika orang melihatnya ya, mungkin dikreasikan seperti ini. Kalau saya ya, saya lebih suka untuk menyambung si fontnya ini. Oke, kita coba kita sambung, kita sama ratakan ya. Kita samakan yang bawah. Oke, sudah. Kita buat seperti ini, lalu kita weld. Ini di weld ya, dia akan menjadi satu kesatuan. Nah, dia akan menjadi satu lagi. Kita hapus, kita jadikan. Tapi kalau untuk teman-teman nanti membuat kreasinya bebas ya, tapi di sini adalah contoh jika dari selera saya yang punya gitu. Jadi tidak harus sama seperti ini. Personal branding kan tergantung dari diri kita, maunya seperti apa, seperti itu. Oke, kita buat seperti ini. Oke, kita buat terlalu panjang. Oke. Nah, di sini hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah si Gerard Robinson ini mau terlihat sebagai apa gitu. Jadi dia itu mungkin mau menunjukkan bahwa Gerard Robinson adalah seorang pemain bola misal, atau dia seorang bisnismen misal, atau dia seorang artis misalnya, seperti itu. Nah, di sini kreasinya harus bisa menggambarkan si Gerard Robinson itu gitu. Jadi tidak bisa hanya cukup seperti ini selesai, tidak. Jadi kita harus membuat semenarik mungkin. Nah, biasanya unsur-unsur menarik dari font ini adalah ketika kita bisa mengkreasikan perpotongan antara font-font ini gitu. Jadi ada potongan-potongan yang bisa kita kreasikan di sini gitu. Semisal ini hanya semisal ya, jadi tidak harus sama nanti kalau kita teman-teman bikin fontnya. Jadi kalau pakai ini ya nanti. Nah, ini agar bisa langsung nyambung. Oke, kita buat seperti ini. Oke, kalau garis kita bisa langsung edit ya, bisa kita langsung edit, bisa kita langsung jadikan to curve tanpa harus di Ctrl key dulu ya. Oke, jadi seperti ini mungkin. Nah, kita buat lurus, kita buat seperti ini. Kita akan membuat potongan dari garis ini. Kita luruskan garisnya. Oke, kita buat seperti ini. Oke, kita buat. Bisa kita, kalau potongan bisa kita buat garis lurus, bisa kita buat garis berlawanan seperti ini ya. Nanti tetap dia akan jadi seperti hal yang menarik kayaknya. Nah, kita buat sudah. Lalu kita, ini kan berada di posisi atas ya, jadi ingat di peraturan shaping kemarin, jadi harus ada dua objek yang bertumpuk untuk membuat suatu potongan. Jadi ketika kita sudah membuat satu di sini, kita tinggal klik objek yang kedua, tinggal kita eksekusi. Nah, dia otomatis akan terpotong. Oke. Nah, di sini kita akan menggambarkan si Gerard ini adalah si juara satu. Gitu. Nah, kita buat juara satu.
jeratnya ini berwarna mungkin seperti ini. Nah, seperti ini sudah bisa menjadi personal branding dari si Gerard Robinson. Nah, di sini yang menjadi titik dari apa? Nah, yang menjadi titiknya adalah nanti bagaimana kita mengkombinasikan warna. Nah, dalam pemilihan warna itu kita harus memperhatikan juga. Jadi warnanya ini serasi tidak terlalu patah atau tidak. Jadi kalau untuk pemilihan warna biasanya kita untuk literasinya kita bisa melihat di di Google ya. Jadi kita cari saja di Google nanti kombinasi warna desain, kita tinggal cari saja seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat kombinasi warna yang serasi gitu. Jadi di sini kita bisa melihat kombinasi warna apa sih yang serasi, maksudnya dari ketika warna backgroundnya A, B, dan C, mungkin warna yang serasi seperti ini gitu. Jadi warna itu nah seperti ini contohnya. Oke. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ketika ada warna seperti ini, warna yang cocok tuh seperti apa warna kombinasinya? Mungkin warnanya dengan kode seperti ini. Nah, ini penting juga untuk kita menerapkannya dalam desain grafis untuk personal branding ya. Jadi kalau semua gambarnya warnanya itu terlalu ibaratnya kalau bahasa kasarnya itu tidak cocok ya, seperti norak dan sebagainya, mungkin di sini jadi mengurangi minat untuk orang melihat. Nah, jadi mungkin di sini kita bisa membuat versi warna yang lebih soft dan juga lebih serumpun ya. Jadi mungkin kalau di sini ada warna hijau, mungkin di sini ada warna yang hijau muda atau hijau tua seperti itu. Nah, tapi di sini kalau memang kita mau melambangkan si Gerard Robinson ini orang yang punya ambisi untuk menjadi juara satu dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa menggambarkan si Gerard ini juara bisa identik dengan angka 1, juara 1. Nah, juara juga identik dengan emas. Karena juara 1 biasanya kalau di sebuah perlombaan akan mendapatkan hadiah emas. Nah, di sini kita bisa menggunakan warna si 1 ini menggunakan warna emas. Nah, jadi warna kuning dengan tambahan warna oranye. Nah, untuk penambahan warna seperti ini kita hanya cukup kalau untuk pewarnaan kita klik saja biasa, lalu kita klik warnanya, selesai. Nah, kalau untuk menambahkan warna lain, kita cukup tekan kontrol. Tekan kontrol, kita tambahkan warna apa yang mau kita tambahkan. Kita tambah. Nah, seperti ini. Oke, nah warnanya jadi seperti ini. Gerard Robinson seperti ini. Nah, lalu kalau kita mau mengcopy warna, kita tinggal ambil seperti ini. Kita tekan shift ya, ingat di sini pen bucket tool, kita tekan shift, kita ambil warnanya, kita taruh. Nah, sudah sama. Jadi pilih pen bucket tool, kita tekan shift lama, dia akan berubah. Dia akan berubah. Nah, setelah kita tekan shift, kita klik di sini,
otomatis ketika kita taruh dia di sini, dia akan menjadi warna yang sama dengan si ini, gitu ya. Jadi untuk teman-teman, selamat mencoba untuk membuat personal branding menggunakan font dari nama-nama yang Anda punya. Jadi dalam pemilihan font apa saja yang akan kita ambil itu tergantung dari kriteria dan kepribadian yang akan kita tunjukkan dalam personal branding. Jadi cukup sekian tutorial untuk personal branding dari saya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga video ini bermanfaat. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dadah.